Selamat siang pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Mahdi Gadis Seja, dalam acara TV News membahas kerjasama negara Kamboja dan Indonesia. Indonesia dan Kamboja telah menjalin hubungan yang akrab. Kedua negara tersebut telah bersahabat dan bersejarah menjalin hubungan sosial budaya sejak abad ke-9 dan abad ke-10. Pada masa dinasti Sailendra berkuasa pada zaman kerajaan Mataram di Jawa dan dinasti Jawa Faram II pada masa kerajaan Angkor di Kamboja. Mereka saling bekerja sama antara lain dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pendidikan. Salah satu kerjasama Kamboja dan Indonesia dalam bidang politik yaitu menyelenggarakan Jakarta Informasi Meeting. Indonesia berperan besar pada proses rekonsiliasi perdamaian Kamboja melalui Jakarta Informasi Meeting. Dampak positif dari penyelenggaraan hal tersebut membuat pasar terbuka untuk produk-produk ekspor dan dampak negatif dari bidang politik yaitu masuknya tenaga kerja asing. Kamboja sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan vokasi. Selain pelajar dan mendidik, membangun peluang kerjasama akademik, peluang magang di kedua negara juga akan dibuka lebar. Contohnya, pertukaran pelajar di antara Indonesia dan Kamboja. Begitupun sebaliknya, kita saling mendorong supaya pelajar dan mahasiswa, serta guru dan dosen bisa saling berpengalaman belajar di luar negeri, setidaknya di negara-negara ASEAN, tetapi yang tidak bisa tetap menjalin hubungan kerjasama lewat pembelajaran jarak jauh di antara negara-negara tersebut, jelas Gatot. Dampak positifnya, meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya alam atau disingkat sebagai SDA. Dan dampak negatifnya, menurunkan kualitas moral siswa atau siswi. Hubungan ekonomi Indonesia dan Kamboja saat ini lebih didominasi perdagangan di luar negeri dengan neraca perdagangan Indonesia dan Kamboja selama 5 tahun terakhir selalu menunjukkan surplus untuk Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2010. Contoh kerjasama di bidang ekonomi pertanian, perdagangan, pertambangan. Angka itu menunjukkan adanya potensi yang cukup besar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang produk kesehatan, kata Menlu Resto dalam keterangan resmi diterima. Positifnya, pertumbuhan yang pesat di pertanian. Dampak negatifnya, keterlambatan ekonomi yang membuat konflik dalam masyarakat. Kerjasama Kamboja dan Indonesia yang keempat itu dalam bidang teknologi, yaitu membentuk jaringan universitas yang ada di negara. Dampak positifnya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Dampak negatifnya, pelanggaran hak kekayaan, kecanduan teknologi, dan untuk mencontek. Selanjutnya, kerjasama Kamboja dan Indonesia yang kelima itu adalah bidang sosial, yaitu mengembangkan lebih lanjut Angkor Wat dan Borobudur. Dampak negatifnya, budaya daerah tersingkirkan. Dampak positifnya, saling membantu negara yang terlibat ASEAN. Selanjutnya, kedua negara harus lebih teliti dalam kerjasama yang telah dijalankan oleh kedua negara tersebut. Karena itu, Presiden menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Ujar Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi. Bapak Presiden Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat kita harus menyelamatkan para WNI korban hukuman trafficking, terutama untuk kejahatan online. Ucap Menlu Retno. Terima kasih. Before we say goodbye, we from news would like to congratulate the country of Cambodia on celebrating its Independence Day on November 9. I hope that Cambodia can be more advanced and can have a closer relationship with ASEAN. That all for us. We say goodbye.